hari, di dalam sebuah hutan yang dihuni oleh banyak berbagai jenis hewan, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang cerah, terdengar suara kepompong menangis di sebuah pohon yang tumbang. Betapa sedihnya aku. Hutan dihantam badai, sehingga aku tidak ada tempat yang aman untuk berlindung, ratap sang kepompong. Tidak jauh dari tempat kepompong, muncullah seekor semut dan dia berkata sambil mengejek sang kepompong. "Sungguh malang nasibmu, kepompong. Kau hanya bisa menempel di pohon sehingga terkena badai. Tidak seperti aku yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga terlindung dari badai," kata sang semut. Setelah berkata, semut pun pergi meninggalkan kepompong. Pada saat semut lagi asik berjalan, dia tidak menyadari kalau saja berjalan melewati lumpur. Lalu, semut pun terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa keluar. Dengan paniknya, semut pun berteriak, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur," teriak semut. Di saat semut sedang panik, terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut." Lalu, semut melihat ke arah suara tersebut. Semut melihat ada sebuah kupu-kupu yang cantik yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. "Siapa kau? Bisakah kau menolongku?" kata semut. Semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji tidak akan lagi menghina ciptaan Tuhan," kata sang kupu-kupu. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Kupu-kupu pun segera menolong semut keluar dari lumpur tersebut. Dan sejak saat itu, semut pun tidak pernah lagi mengejek para makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan. Shalom. Ya, kita berkumpul lagi di hari Minggu ini. Ya, kita sebelum memulai kebaktian kita siapkan dulu alat-alat kebaktian kita ya, Kak. Iya, Ya, Bang. pastinya. Apa Jangan lupa itu, siapkan Pak? Alkitabnya, terus Persembahannya. Notesnya, Kak, Notes. bila perlu kan? Ya, sebelum Oke. kita masuk ke untuk memuji nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Bapa buat segala berkat-Mu yang begitu luar biasa yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin memulai ibadah minggu kami Tuhan. Kiranya Bapa yang berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Meskipun Bapa dalam keadaan situasi yang seperti ini kami tidak dapat berkumpul bersama teman-teman dan guru kami yang lain, kiranya Bapa kami
boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Kami serahkan seluruh kebaktian kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Raja Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Iya. Kakak hari ini bahagia nggak? Bahagia dong, kita hari ini dong, ngumpul Kak. rame-rame ya. Kita harus bahagia. Iya. Semangat ya. Iya. Karena semuanya kita bahagia, kita tanya dulu, adik-adik di rumah bahagia nggak? Pastinya kan? dong. Pastinya ya. Oke, karena kita semua hari ini bahagia, kita angkat lagu kita hari ini Kurasa Bahagia. Semuanya semangat, tepuk tangannya. Kita angkat lagu pujian kita hari ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk ya, siapa paham kita? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, tadi kita udah merasa bahagia, saatnya kita bangkit berdiri dong Kak. Iya, semuanya berdiri. Jangan ada yang duduk ya. Kita mau mengikut Tuhan. Kita nyanyikan Jalan serta Yesus. Kita hadap kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita angkat kali lagi. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Sebelumnya udah capek adik-adik ini. Udah kan, ada Kak? olahraga Kak semua. Tarik Suruh duduk nafas dulu, tarik Kak. nafas. Suruh duduk. Suruh duduk ya. Duduk. Adik-adik udah bisa duduk kembali. Iya. Tadi kita sudah menyanyi Jalan serta Yesus. Sekarang kakak punya sahabat nggak? Punya dong. Ya dong Kak. Abang? Ada. Punya. Iya. Kita angkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku.
sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Cinta Sejati. Kita nyanyikan dengan sikap berdoa, jangan ada lagi yang ganggu adiknya ataupun abangnya. Kita angkat lagu pujian kita, Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak perlu dilalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Shalom semua KKR dimanapun kalian berada, terkhusus KKR Rungkut Jalan Namo Salak. Jumpa lagi sama kakak Guru Indah. Dan sekarang kakak mau membagikan firman Tuhan untuk tanggal 6 September 2020. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau satukan hati kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru. Hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, walau dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit dari isi firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar boleh kami mengerti setiap firman yang boleh disampaikan guru kami. Dan firman-Mu ini Bapa, boleh kami simpan, kami mengerti, kami pahami, dan kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan firman Tuhan hari ini Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Bahan kita minggu ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma. Roma Perjanjian Baru. Kita buka sama-sama kitab Roma 12. Ingat ya, Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kalau ulangi lagi, Roma 12 ayat 9 sampai 12. Oke, yang sudah dapat boleh dilihat Alkitabnya. Di sini kakak akan bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Begini firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, ini dia firman Tuhan yang mau kita bahas hari ini. Tema untuk anak balita adalah SAYANG, disambung menjadi sayang. Nah, tema anak balita adalah sayang. Kemudian tema untuk anak kecil adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, kemudian tema untuk anak tanggung dan anak remaja itu adalah mengasihi saudara seiman. Mengasihi saudara seiman. Nah, tentu kita semua tahu dasar dari orang Kristen itu adalah kasih. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini semuanya adalah membahas mengenai kasih. Nah, seperti kita tahu kan, kasih itu adalah dasar dari orang Kristen. Nah, setiap orang Kristen semuanya harus beralaskan kepada kasih. Nah, kasih itu bisa disebut juga dengan sayang ataupun cinta. Nah, di dalam kekristenan kita mengenal ada 4 jenis kasih. Apa-apa aja itu, Kak? Yang pertama adalah kasih agape. Yang kedua adalah kasih storge. Yang ketiga adalah kasih eros, dan yang keempat adalah kasih philia. Nah, ada 4 jenis kasih. Kasih yang paling utama itu adalah kasih agape. Nah, agape itu apa? Kasih agape adalah kasih yang tulus tanpa syarat, dan itu adalah kasih dari Tuhan kepada umat manusia. Nah, yang kedua adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih karena adanya ikatan kekeluargaan ataupun ada hubungan darah, seperti contohnya kasih orang tua kepada anak-anaknya, kasih anak-anak kepada orang tuanya, seperti itu. Nah, kalau kasih eros adalah kasih kepada lawan jenis. Nah, kalau kasih yang keempat adalah kasih philia. Kasih philia ini adalah kasih persahabatan, kasih pertemanan, ataupun kasih dalam rasa persaudaraan. Nah, jadi di dalam bahan Alkitab kita hari ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengasihi. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-10. Ayo kita sama-sama kita baca ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, jadi di sini kita diajari saling mengasihi sebagai saudara. Nah, kalau kita memperlakukan saudara kita seperti apa? Memperlakukan saudara kita itu pasti kita semua baik, seperti misalnya kepada bibi kita, kepada mama kita, kepada kila kita, kepada sepupu kita, pasti kita baik kan? Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menganggap orang lain itu seperti saudara kita sendiri. Kita mau mengasihi atau menyayangi orang lain seperti kita menyayangi dan mengasihi saudara kita sendiri. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Misalnya kepada teman kita, kepada tetangga kita menganggap dia seperti saudara. Kita tidak mau berbuat jahat kepada dia, tapi kita mau mengasihi dan menyayangi mereka. Apakah anak-anak Tuhan bisa seperti itu? Harus bisa. Nah, di sini kita juga diajari seperti tema anak tanggung dan anak remaja, yaitu adalah mengasihi saudara seiman. Nah, siapa yang disebut dengan saudara seiman kita? Nah, dia saudara seiman itu adalah orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama hamba Tuhan. Jadi kita adalah saudara, bersaudara di dalam Tuhan. Nah, jadi kita juga diajak atau disuruh untuk mengasihi semua anak-anak Tuhan.
yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti contohnya adalah teman-teman kita di sekolah minggu, teman-teman kita gereja, teman-teman kita yang di perpulungan, teman-teman kita yang walaupun dari gereja lain. Nah, di dalam buku pedoman kita kali ini ada syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam kita mengasihi teman kita, saudara kita yang seiman. Apa-apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama itu kita harus saling mengasihi itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, sama seperti bacaan kita tadi yang diambil dari ayat yang ke-9 itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, katanya. Nah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini dibilangnya kita nggak boleh pura-pura baik, pura-pura mau membantu, pura-pura mengasihi, nggak boleh seperti itu. Kita harus tulus, kita harus ikhlas, sungguh-sungguh, bukan karena ada maksud apapun. Seperti misalnya kita berbuat baik supaya kita dilihat orang baik. Wah, si kawan ini baik ternyata ya, dia itu mau menolong orang, padahal dalam hatinya itu tidak ikhlas. Dia merasa, kenapa aku tolong dia, kenapa aku kasih uangku, kenapa aku kasih makananku, seperti itu kan. Tadi kalau aku yang makan aku bisa kenyang, seperti itu kan. Kalau nggak aku kasih uangku nggak habis gitu. Dia bersungut-sungut membantu orang lain, tapi dia berpura-pura seperti dia senang menolong orang lain. Nah, nggak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh berpura-pura dalam mengasihi. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah kita harus mau duluan berbuat baik kepada orang lain dengan inisiatif sendiri, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena orang bilang tolonglah dia, mananya, masa nggak mau tolong dia, kamu kan anak Tuhan, kamu kan rajin ke gereja, kamu harus tolong dia, awas ya kalau nggak ditolong. Kalau ada yang ngomong kayak gitu baru kita mau menolong, nggak boleh kayak gitu. Kita harus mau menolong orang itu karena kita memang mau untuk menolongnya, kita memang dari hati kita mau menolong orang lain, datangnya itu dari hati dan pikiran kita. Ketika kita melihat ada teman kita yang kesusahan, kita tergerak hati kita untuk menolong dia, tanpa disuruh orang tua, tanpa disuruh teman, tanpa diajak guru sekolah minggu, enggak. Kita harus inisiatif, kita harus punya ide untuk menolong orang lain. Nah, yang ketiga adalah jangan memanfaatkan kasih itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, untuk kepentingan diri sendiri, karena kita melihat orang lain baik, kita memanfaatkan keadaan, ya kan. Dia itu baik kali, udahlah aku minta tolong teruslah sama dia. Aku maulah terus dikasih jajan sama dia, aku maulah terus ditolong sama dia. Jangan seperti itu, Dek. Kalau ada orang yang baik, itu harus memotivasi kita atau menyadarkan kita untuk juga berbuat baik sama seperti dia. Nah, jadi jangan mau memanfaatkan kebaikan orang untuk kepentingan diri sendiri, untuk dirinya sendiri. Jadi gak boleh, anak Tuhan tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingannya. Nah, yang keempat itu adalah berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi saudara-saudara seiman setiap saat. Nah, di sini adalah hal yang susah kalau kakak bilang ya, karena kadang ada orang yang berpikir dia akan menolong orang, mau mengasihi orang kalau dia berkelimpahan. Seperti contohnya dia punya banyak uang baru dia mau menolong orang lain, dia punya banyak makanan baru dia mau berbagi. Harusnya tidak seperti itu, Dik. Kita harus mau menolong orang lain dalam keadaan apapun kita. Nah, jadi bukan karena kita banyak uang, karena kita kaya baru kita mau menolong, bukan seperti itu. Dengan segala kemampuan kita bisa menolong orang lain. Memberikan kasih atau menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain tidak hanya melalui materi ataupun harta ataupun uang. Kita bisa menunjukkan kasih kita dengan cara mau membantu mereka dengan kemampuan yang kita punya. Itu sudah salah satu bentuk dari kasih ataupun bentuk dari
kasih sayang kita kepada teman-teman kita yang seiman. Tapi di sini juga kita diajak untuk mau berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan ataupun Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa dimampukan untuk menolong orang lain dengan segala keadaan yang kita miliki. Nah, jadi di sini diajari untuk kita semua anak-anak sekolah minggu untuk mau saling mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang di sekitar kita. Nah, bentuk-bentuk yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah hal yang paling gampang dan paling mudah dan tidak pakai biaya, tidak pakai uang, tidak pakai modal kalau kakak bilang ya. Tapi di sini bisa kita lakukan setiap hari dan kapan saja. Apa itu? Yaitu adalah mau mendoakan mereka. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang mau mendoakan teman-temannya? Siapa di sini anak sekolah minggu yang mau mendoakan keluarganya, mau mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling dia? Nah, kita harus mulai mau membiasakan diri untuk berdoa, berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Jadi kita tidak berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Kita berdoa hanya bilang, Tuhan aku mau ini, berilah aku ini Tuhan, berilah aku ini Tuhan, berilah aku itu Tuhan. Tapi kita lupa untuk mendoakan orang lain. Kita harus berdoa untuk orang lain juga, termasuk juga orang tua kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Kita harus mau mendoakan mereka agar Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka berkat, memberikan mereka rejeki, memberikan mereka selalu sukacita dalam kehidupan mereka. Tuhan mau kita mengasihi orang lain dalam hidup kita, dan itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian tindakan nyata apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu adalah kita menunjukkan kepedulian kita kepada teman-teman kita. Di saat teman-teman kita kesusahan, kita mau peduli dengan cara kita bisa bertanya kepada mereka, atau ada hal-hal yang bisa kita tolong, kita mau menolong mereka. Kemudian teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan, kita mau ambil bagian untuk menolong mereka, membantu mereka, memberikan yang mereka butuhkan. Nah, contoh yang lain adalah bentuk nyata yang bisa kita lakukan kepada orang lain adalah kita mau memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang kurang membutuhkan, seperti contohnya anak-anak panti asuhan. Kita bisa memberikan sedikit makanan, kita bisa memberikan sedikit pakaian yang layak pakai buat mereka. Sedikit bantuan kita itu sangat berarti buat mereka. Jadi kita tidak boleh melupakan orang-orang yang mungkin jauh dari kita, atau mungkin kita tidak nampak, kita merasa dia tidak butuh pertolongan, tapi kita bisa cari tahu orang-orang yang sekiranya bisa membutuhkan pertolongan kita. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada orang lain itu adalah kita mau untuk terus berlaku baik kepada mereka. Kita harus mau berlaku ramah, berlaku sopan, berlaku tidak curang kepada mereka. Itu juga adalah bentuk dari kasih kepada mereka. Termasuk juga adalah kita mau memaafkan mereka saat mereka mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan, kita mau memaafkan mereka. Nah, jadi di sini banyak sekali bentuk-bentuk kasih, karena kasih itu adalah dasar dari orang Kristen. Jadi segala perbuatan baik itu adalah dasarnya adalah kasih dan sayang. Nah, jadi di sini kita diajari untuk selalu mengasihi. Kenapa? Karena yang paling utama alasannya adalah kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus sudah memberikan kasihnya kepada kita, dan Tuhan mau kita juga mau mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kita harus menunjukkan diri kita adalah anak Tuhan, anak yang menerima kasih dari Bapa, dan kita juga kewajiban, kita juga harus memberikan kasih kita kepada
orang lain, yang mulai terdekat saja, mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, contohnya adalah keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada kakak kita, adik kita, ataupun abang kita. Itu dulu kita tunjukkan kasih kita. Jangan kita malah sibuk untuk berbuat kasih kepada orang lain, tapi ternyata dalam keluarga kita sendiri pun kita masih belum bisa. Dan kakak sarankan kita untuk tunjukkan, nyatakan dulu kasih kita kepada orang-orang yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Kemudian setelah itu kita bisa memperluas kasih kita untuk orang-orang yang di sekitar kita. Contohnya adalah tetangga kita, teman-teman dalam lingkungan kita, teman-teman sekolah kita, kemudian orang-orang yang kita kenal. Nah, kita harus tunjukkan, kita harus perlihatkan kepada mereka semua bahwa kita anak-anak Kristus yang sudah mengenal kasih, dan kita mau mengasihi orang lain juga dalam hidup kita. Nah, jadi itu dia firman Tuhan yang hari ini, semuanya adalah berdasarkan kepada kasih, dan kita sebagai anak Tuhan wajib untuk saling mengasihi satu sama lain, karena Tuhan juga sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita juga harus mau mengasihi anak-anak Tuhan dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Sampai jumpa di khotbah kita berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sedikit firman yang boleh kami dengar hari ini, Bapa. Kiranya firman yang kami dengar hari ini boleh kami ingat dan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan agar kami mau selalu mengasihi orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami tidak memandang siapapun mereka Tuhan, dan yang terutama kami mau mengasihi orang tua kami, keluarga kami, kemudian teman-teman kami, kemudian teman-teman kami yang seiman. Tapi kami juga mau Tuhan untuk mengasihi setiap orang yang kami kenal dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami, Engkau berikan kami kekuatan agar kami bisa dan mau untuk selalu mengasihi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menemani kami hingga selesainya ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk ke persembahan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman hari ini yang kita dengar bisa kita pakai di kehidupan kita. Ya, sebelum kita masuk persembahan, kiranya kita menyiapkan persembahan kita ya Kak. Persembahan terbaik buat Tuhan. Kita angkat lagu persembahan kita, lagu apa ya Kak? Wih, kata abangnya Sejuta, sejuta, sejuta. Kak. Oke, kita nyanyi sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur kehadiran-Mu ya Bapa, karena hingga saat ini pun Engkau masih mencurahkan berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih sudah menemani ibadah online kami dari awal hingga saat ini Tuhan. Kiranya semua yang boleh kami lakukan semuanya
berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan Bapa. Kiranya persembahan ini nantinya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja, untuk membangun gereja Tuhan dan untuk membantu jemaat yang membutuhkannya Tuhan. Dan rezeki yang tinggal pada kami Tuhan, kiranya boleh kami pakaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, terkhusus mama dan bapak kami Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka bekerja, apapun pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka setiap harinya, berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka umur yang panjang dan rezeki yang cukup, agar melalui rezeki mereka boleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan orang tua kami dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang memberkati mereka dalam hidup mereka. Juga kami berdoa untuk setiap kami anak-anak KKR Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa menjagai kami dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami di masa kecil kami, di masa remaja kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami agar setiap langkah kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terkhusus juga kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan yang saat ini masih berlangsung pandemi COVID-19 Bapa. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami percaya dalam badai sekeras apapun Tuhan akan selalu menemani kami, Tuhan akan selalu menyertai kami, dan kami bisa kuat untuk melewati itu semua Bapa. Kami mau Tuhan yang senantiasa ambil alih dalam hidup kami Tuhan, di saat kami tidak mampu. Kami percaya Tuhan yang akan menyelamatkan kami dalam keadaan sulit sekalipun Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang mungkin sedang menderita sakit penyakit Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami agar kami boleh sembuh seperti sedia kala dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Untuk setiap kesulitan ataupun masalah yang kami hadapi Bapa, kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang membantu kami memecahkan setiap masalah yang kami miliki. Dan biarlah Tuhan keadaan ini, setiap permasalahan yang kami hadapi boleh segera berlalu dan kami boleh tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin menyudahi nanti ibadah online kami ini Tuhan, kiranya untuk seterusnya kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja, Tuhan yang bekerja di atas hidup kami, karena kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa di surga, di atas ini semua Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami yang pernah kami lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Kiranya Tuhan Engkau menghapuskan segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan, dan kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami ini, karena kami datang melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Dadah. Shalom, Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Selamat hari Minggu.